Selamat datang kembali bersama kita di Tanpa Tanpa Naskah. Naskah. Hohoy. Ya, Ya, ya. di hari Minggu ini Pace. Kita baru ketemu lagi ya. Baru ya? Ah, Tadinya ngeliat tuh antum mama pras kemarin tuh ternyata gue yang belum ya. iya. Iya. Karena kan waktu pas Hmm. minggu kemarin kan Hmm. si Pras kan dua shift nih Ya. langsung gitu. Hmm. Makanya Lupa kan tuh hampir lupa gue. makanya kan kebetulan memang sekarang tuh ada segmentasi baru ya. Ah ya. Katanya Sekarang kan kita gitu masuk. kan. Hmm. Udah apa namanya tuh? Udah peresmian tadi malam kan. Mas ya. Ya, pas tadi kita ngobrol sama Hmm. anak-anak host gitu kan. Ya, betul. Dan ya apa namanya di segmentasi baru ini kan sebelumnya kita masih bahas yang soal apa galau-galauan kayak gitu. Galau-galauan. Dan kali ini segmentasinya adalah justru sebagai penyembuh untuk teman-teman. Iya, Mantap. Aku yang paling sudah suka nih pasti. momen ini nih. Iya, Penyembuhan. Karena kan emang penyembuhan. kalau Hmm. mungkin kalau di fase-fase galau kayak yang kemarin tuh kayak yang males Ayo. ngobrolin kayak gitu tuh Oke. males. Iya. Tapi ya mau mau apa sih? Mau bagaimanapun juga kan. Hmm. Mungkin teman-teman di luar sana juga perlu Ya. kayak sharing-sharing dari kita Ya. lah gitu. Dimana waktu pas kita lagi ngerasain ada di titik galau atau Ya. gimana gitu kan. Ya, it's okay lah, nggak apa-apa. Kalau buat teman-teman di sana, aku sih yes. Ya, mungkin senang. Lagi sih yes. Jadi Iya sih. ya siapa tahu Hmm. bermanfaat juga kan. Walaupun aku Betul. nggak pernah berharap obrolan aku itu bermanfaat Ya. 100%, tapi ya Hmm. seenggaknya gitu ya. Ya mungkin dari cerita aku itu ada yang bisa diambil lah. Si positifnya teman-teman. Itu. Tumben bijak. Tadi. Dan apa namanya? Sekarang ya seperti yang tadi dibilang juga tuh. Kalau sebelumnya masih fase berdarah, sekarang kita masuk ke mungkin apa ya? Lebih pada dari mengasihani diri sendiri gitu. Iya, ya kan. Nah, susah move on itu kan sakit kan, harusnya. Terus ya setelah berdarah kita masuk ke apa namanya hal yang lebih baru gitu, hal yang baru setelah kalian ini mengalami fase patah. Dan itu adalah yang kita akan bawakan pada episode ini. Berani putus itu adalah momen paling susah. Berani putus adalah momen paling susah. Ya. Gimana tuh? Paling susah. Yang dimana adalah fokus proses mengambil sebuah keputusan. Dan ya mungkin juga ada pertanyaan kayak kapan sih waktu yang tepat untuk mengakhiri gitu, mengakhiri hubungannya. Dan juga mungkin cara ngomong putus langsung ini ke pasangan tuh kayak gimana sih? Oh iya. Timing sih timingnya ya. lebih ke timingnya. Ya mungkin ada beberapa cara juga mungkin teman-teman untuk apa namanya memilih solusi gitu ketika teman-teman ini baru selesai. Ya ada juga mungkin yang apa namanya memutuskan untuk berpindah ganti lagi pasangan. Ataupun juga mungkin ya dulu sebelum diputusin cewek itu kayaknya belum olahraga nih, belum terlihat segar bugar lah ya, segar bugar gitu. Nah itu timing yang tepat untuk kayak gitu ya mungkin Pacar. Tapi kebanyakan sih emang kayak gitu ya. Kebanyakan kayak gitu. Pelariannya ke situ. Iya. Itu. Tapi kalau misalkan which is kalau misalkan kita ambilnya langsung olahraga nih. Olahraga nge-gym atau apapun itu. Iya. Pasca galau itu ya. Pasca dampak positif loh. Emang betul dampak positif. Jadi gini, cowok lu betul. Tapi kalau misalkan nggak dibarengin dengan konsistensi mah percuma ya, nggak akan lama dan nggak akan jadi juga tuh. Nggak akan lama karena cuma jadi pelampiasan saat doang. Iya. Udah membayar PT mahal-mahal. Nah, sebulan datang cuma 2 kali. Nah, makanya kan proses seperti olahraga kayak gitu tuh kan nggak instan. Ya. Itu kan apa si Om Botak tuh kan selalu bilang apa ya namanya tuh kegiatan yang paling menguras, ya sorry ya kalau salah gitu ya. Tapi kalau bisa aku ambil itu intinya kayak gini.
kegiatan yang paling membosankan. Hmm. Terus tapi hasilnya itu bakal kelihatan mungkin setelah lama kita ngerjain itu. Ya itu tadi, nge-gym itu Nge-gym tadi. dulu. Untuk Karena nge-gym itu kan nggak bisa dibentuk dalam waktu harian atau mingguan atau bulanan. Mungkin bulanan tapi nggak sebulan 2 bulan. Pasti ya, mungkin berangsur-angsurnya agak lama ya. Mungkin baru kita lihat tuh bisa di tahunan. Tahun ke-2, 3, 4 dan seterusnya. Ya tahun kedua mungkin baru bisa kelihatan efeknya. Tapi kalau misalkan dia barengnya dengan konsistensinya. Nah, kebanyakan. Ya salah sih enggak gitu ya. Salah sih enggak. Aku juga nggak menjudge kalau orang-orang kayak gini tuh yang lu baru segitu doang sepele, enggak. Tapi yang paling aku sayangin tuh ya bagus sih pelariannya ya untuk mungkin menjaga kesehatan mental. Lalu akhirnya kan dia memilih jalan untuk bulking atau bikin bagus badan dia sendiri gitu ya. Itu hal yang bagus. Tapi yang enggak bagusnya itu konsisten, enggak dibarengin sama konsistensi. Makanya enggak setahun juga enggak akan. Pasti kurang lah ya. Pasti ya enggak. Maksud aku tuh nggak ada setahun tuh orang itu bakal off aja. Udah aja kelar. Udah kelar gitu. Karena emang nggak apa sih namanya tuh, nggak tahan sama prosesnya tadi. Ya mungkin rasanya pressure-nya ini banget. Betul, karena kan dia emang niatnya itu pengen, aku pengen badan bagus gini. Ya mungkin itu kalau menurut aku mah mungkin badan bagus kayak gitu itu lebih ke bonusnya. Nah, apa yang kalian lakukan itu sebenarnya harus mencintai prosesnya. Karena nge-gym itu adalah harus mencintai prosesnya. Tidak harus melulu di bayangannya tuh wah kayaknya 3 bulan bakal kebentukan gitu. Ya jangan ada stigma salah. kayak gitu sih, salah. Nantinya orang itu tuh bakal bosan sendiri dan akhirnya meninggalkan tempat gym. Dan akhirnya balik lagi. Iya, padahal sebenarnya kan tujuannya nge-gym itu kan ya biar menyehatkan. Dan menyehatkan. Nah, itu yang lebih utama. Ya. Aku setuju. Badan dan juga mental juga mungkin ya. Ya dari situ akhirnya kan bisa nge-manage pikiran, perasaan juga gitu kan. Ya itu tadi sih menurut aku sih, konsistensinya aja sih. Konsistensi. Itu pelarian yang sangat positif kalau menurut aku, daripada harus resign dari kehidupan. Lo kuat. Nyusahin yang lain. Iya. Gitulah. Aduh. Tapi kalau nggak gitu, uang dari kubur nggak ada kerjaan. Iya sih. By the way, bentar, sorry. Aku jeblos. Nah, kayak gitu. Iya. Jadi berprosesnya mungkin itu adalah salah satu caranya. Dan juga apa ya? Kalau masalah timing sih tadi udah disinggung juga tuh mau bahas yang tadi apa Cep ya. Sekarang nggak apa-apa kalau mau dijelasin lagi lebih jelas mah. Yang tadi masalah timing itu. Oh iya. Itu kan masalah. Mau dijelasin sekarang atau nanti? Kayaknya sekarang deh. Sekarang. Masalah timing mah. Timing mah kan biasanya gini ya. Mungkin lebih ke kayak gimana cara menyampaikan obrolannya supaya enak didengar dan mungkin hati atau perasaannya dia ini berkenan sama apa yang kita obrolin. Lebih ke isi itu sih. Lebih ke arah sana. Terus mungkin di awal itu fase-fase awal itu lebih ke manage dulu emosionalnya. Jadi jangan sampai kita ngobrol tapi dibarengin dengan emosi. Itu nggak akan benar. Pasti jatuhnya nantinya bakal saling patuduh-tuduh. Padahal kita saling nuduh lah gitu. Nantinya bakal akan ada di mana seorang itu tuh pengen kayak bersaing nantinya tuh. Siapa yang benar, siapa yang salah. Nah, malah kayak gitu. Iya juga ya. Jadi nggak ada solusi. Jadi nggak ada solusi. Ya kan rata-rata orang yang mungkin yang putusnya nggak baik-baik itu ya biasanya saling gede emosinya. Saling gede emosinya terus mungkin karena emang udah muak juga terus pengen cepat-cepat udahan akhirnya kan omongan yang harusnya nggak dikeluarin akhirnya keluar tanpa kita sadari malah makanya itu kan lisan tuh paling kejam kadang bisa lebih tajam dari silet setajam silet tajam silet ya gitu sih menurut aku ya gitu menurut kamu
Iya, menurut aku kalau timingnya untuk pengen melepas tali hubungan sama dia ini, ya sama pasangan kalian, ya dicari dulu timing yang pas. Kayak misalkan jangan langsung pas lagi ada masalah nih, jangan langsung untuk ngomong udah dulu. Redam dulu sebentar, ditelaah lagi, dicari nih si apa namanya tuh akar masalah, root case-nya mungkin ya. Akar masalahnya. Akar masalahnya. Terus ntar obrolin pas udah kepalanya dingin tuh dua-duanya. Masukin ke kulkas. Iya. Freezer. Ke gudang daging. Itu. Jadi tunggu dingin dulu. Nanti setelah dingin dua-duanya udah tenang, obrolin. Kalau sekiranya ada solusi ya dan bisa dan memungkinkan untuk dilanjutkan ya lanjutkan. Kalau tidak, demi kebaikan berdua itu ya sudah berakhir gitu. Karena kalau dilanjutin pun juga pasti akan ya saling nyakitin lah. Iya benar. Ke situ lagi kayaknya. Gitu sih kalau aku sih Pace. Dan ya intinya jangan kasih harapan palsu lah. Oh iya, jangan setelah putus. Jangan kayak lu gantungnya lama tuh. Oh iya benar. Contohnya kayak gimana? Harapan palsu tuh. Kamu gimana? Menurut aku contohnya. Misalkan pas lagi pacaran, terus udah ngejanjiin nih, let's say anggap aja sebulan 2 bulan, terus tiba-tiba ngomong kayaknya kita kan bakal nikah nih ntar. Menurut aku tuh kecepatan kan. Ya tanpa kita tahu dulu kayak misalkan wataknya seperti apa atau kebiasaan kayak gimana. Kita kan intinya bukan cuma cewek aja, cowok pun juga kan pasti meninjau dulu. Ya. Meninjau dulu demi kebaikan bersama tentunya. Kayak gitu. Jadi apa namanya? Ya timingnya untuk putus tuh nunggu reda dulu, baru diobrolin. Ntar pasti ketemu lah. Ya, pokoknya gitu. segala sesuatu itu sebelum akan ditindak itu kan dipikirkan dulu. Ya. Mana tahu itu cuman kesalahpahaman kecil. Tapi rasanya gede gitu. Tapi kalau misalkan ya nggak ada salahnya sih kita nyari timing yang pas. Coba kita pikirkan dulu, kita telaah dulu. Mana tahu mungkin yang menurut kita itu pasangan kita misalkan salah, misalkan kok kita sih misalnya. Gini aja deh. Misalkan si A sama si B nih. Si A sama B teh udah agak diambang keretakan misalkan. Udah di penghujung, udah di ujung tanduk gitu kan. Nah, mungkin si A itu mendapati atau misalkan beranggapan menjudge kalau si B itu sepenuhnya itu salah. Semuanya salah. Tapi kalau misalnya ditelaah lagi ya siapa tahu ternyata kesalahannya gak 100% ada di si B. Bisa jadi mungkin ada kekurangannya dari si A juga. Iya. Nah, kalau misalkan, nah itulah pentingnya kita harus berpikir dulu sebelum bertindak itu. Bisa jadi setelah keduanya saling mau berpikir, meredamkan emosionalnya, lalu mendinginkan kepalanya tadi gitu kan. Ya siapa tahu yang tadinya udah ada di ambang kehancuran bisa jadi balik lagi dan lebih ke oke, ayo kita perbaiki sama-sama. Nah itu lebih bagus. Mulai lagi dari nol. Kita tahu hal itu salah, kita jangan lakuin lagi. Baik aku ataupun kamu nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Udah mungkin untuk next kedepannya kita harus lebih hati-hati gitu aja. Kita harus lebih semangat lagi, apalagi misalkan keduanya udah saling komit. Udah saling komit, misalkan udah ketemu antar kedua belah pihak orang tuanya gitu kan. Ya mungkin bisa jadi sih dengan cara kayak gitu tuh orang yang tadinya udah mau di ujung tanduk banget kan bisa jadi langsung balik lagi. Karena pertimbangan itu juga ya. Iya, ya move on itu sebenarnya bukan perkara kayak lepas jadi hidup masing-masing gitu. Enggak. Malah itu tuh juga move on kalau menurut aku ya. Iya sih. Move on tapi barengan. Nah, jadi jangan yang satu belum yang itu udah. Atau enggak move on itu dalam artian bukan perkara putus hubungan, bukan kayak gitu doang sih. Kalau menurut aku ya. Move on juga bisa diartikan sebagai misalnya udah hubungan tuh udah mau di ujung tanduk banget, ketika semuanya mau berpikir, meredakan emosionalnya tadi dengan kepala yang dingin gitu ya. Terus nemu solusinya. Terus akhirnya bersama kita misalkan bersama-sama itulah si A sama si B misalkan ya.
akhirnya mau move on barengan, bareng-bareng tanpa memutuskan salah satunya. Jadi masih Gitu. saling masih saling apa ya, masih saling berhubungan. Cuman yang tadinya posisinya udah di ujung tanduk banget ya, dengan ya tadi kemauannya seperti itu, kegigihannya antara keduanya sama-sama kuat juga untuk mempertahankan hubungannya, bisa aja balik lagi ke fase yang dulu, yang ya fase puncak lah, di mana ya lagi indah-indahnya mungkin ya gitu. Nah ketika di stop seperti itu kan, pas kita lagi ngerasa indah-indahnya itu tiba-tiba wih ganjalnya tuh. Iya emang. Ya kayak gitu. Ya apa namanya? Jadi ya sikapi aja dengan kedewasaan teman-teman juga gitu. Benar sih, karena nah ada juga nih Pak Cep, kadang-kadang yang orang tuh sudah mungkin let's say katakanlah sudah berkeluarga nih. Sorry ya. Perasaan ada yang terbang-terbang apa gitu ya. Yesus. Semprot dulu dah. Semprot dulu. Sorry aku semprot dulu. Apa? Perasaan yang terbang-terbang apa gitu. Oh itulah. Iya. Jadi ya yang paling bahaya tuh setelah salah satu diantaranya sudah berkeluarga, terus si hubungan itu ternyata belum diselesaikan dengan sepenuhnya, itu bahaya. Itu bahaya karena wah itu bakal kebawanya agak lumayan lama tuh pasti untuk menyesuaikan diri, cara kita melihat pasangan kita yang sekarang kayak wah ternyata dia lebih nih dari yang sebelumnya, sikapnya lebih bijak, lebih dewasa atau seperti apa. Mungkin itu juga bisa jadi salah satu alasan kuat untuk apa ya, bener-bener move on gitu. Kayak gitu. Terus kalau misalkan apalagi nih yang misalkan satu hobi ya, itu lebih seru kan. Misalkan yang si A hobinya mancing, si B sama dia mancing, jadi mancing barengan tuh. Jadi seru gitu loh. Karena ada juga orang, kalau nggak salah aku pernah lihat di mana ya, di Twitter gitu atau apa, jadi mereka tuh ketemunya di forum hobinya itu. Nah, akhirnya berjodoh. Itu tuh 3 tahun tuh nggak tetap muka tuh. Oh enggak, tapi ngobrol lewat media sosial gitu. Nah pas ketemu lagi ternyata apa plot twistnya, apa, si cewek itu tuh masih bersaudara sama dia, sama si cowoknya itu. Cuma saudara jauh, maksudnya kayak sepupuan gitu. Tapi mereka nggak saling ngeh gitu loh. Tapi akhirnya gitu. Gimana, dilanjutin? Ya nggak apa-apa sih kalau menurut aku mah. Iya. Ya, kan ketidaktahuan awalnya. Ya, yang pertama ketidaktahuan, yang kedua kalau emang masih sepupuan nggak masalah. Nggak masalah juga ya. Kalaupun memang mau dinikahin juga nggak masalah. Karena ya darahnya nggak boleh ya. Boleh. Iya sih kayak gitu teman-teman. Jadi nggak ketemu, bertatap muka, sekalinya bertatap muka, pas ngobrol-ngobrol ya saudara jauh gitu. Ada yang seunik itu ada, cuman aku nggak tahu sih kelanjutannya kayak gimana soal hal itu, tapi yang jelas wajib plot twist gitu. Kayaknya plot twist, kaget lah gitu pasti gitu teman-teman. Dan juga mungkin banyak di antara teman-teman yang ngerasa oh kayaknya putus ini tuh entarnya ke depannya tidak bisa bertemu lagi, nggak bisa saling terhubung atau kayak gimana. Terus juga wah ntar kayaknya akan bakalan semangat nih kalau misalkan nggak ada dianya gitu. Nah itu tadi kenapa aku tadi kasih saran sebelum putus tuh dipikir dulu, siapa tahu nemu timing yang pas, emosionalnya sama-sama bisa reda gitu ya. Tadi kepalanya harus dingin. Nah bisa jadi kan yang tadinya mau putus nggak jadi balik lagi. Iya gitu. Iya sih. Dan harusnya sih yang misalkan sorry ya, kalau misalkan memang si orang ini tuh emang benar-benar mau putus, coba deh pikir sampai ke situ. Oh iya, sampai apa yang barusan kamu ngomongin yang tadi situ tuh. Aduh gimana ya misalkan aku gini gitu ya. Kedepannya kan ya siapa tahu kan itu jadi trigger juga, bisa jadi ya, jadi trigger yang ya jadi akhirnya nggak jadi buat putus. Nah itu sebelum terjadi ya itu sih teman-teman. Nah selain itu kita juga harus bisa mengantisipasi nih reaksi dari pasangan ataupun juga dari diri sendiri. Jadi bentuk antisipasinya adalah mungkin tadi tuh sempat denger juga antum masalahnya gimana, kita jangan terlalu sayang sama seseorang berlebihan. Iya sih Pak Cep, karena kalau terlalu berlebihan ya itu tadi susah, nggak bisa gitu. Apalagi kalau misalkan kita udah
apa namanya udah bener-bener move on katanya, tapi ya ada satu waktu yang bikin dia ke-trigger atau kayak gimana, ya kan itu agak susah juga sih sebenarnya itu. Walaupun mungkin walaupun mungkin berlebihan dalam menyayangi pasangan itu di dalam pernikahan pun kayaknya ini juga ya valid juga ya. Jadi jangan sama istri itu ya jangan terlalu berlebihan juga mungkin ya. Itu mau ditanya iya, ya. Kamu kan udah nikah nih. Tahu aku tanya. Gini. Oke. Kamu kan udah nikah nih, gitu kan. Jadi perasaan kamu ke istri itu berlebih nggak sih gitu? Dari awal nih pas mau berkeluarga. Awalnya iya. Berlebihan awalnya tuh udah kayak aduh cinta mati banget lah. Love date banget. Love date-nya enggak sampai situ sih. Oh, enggak sampai. Ya berarti itu sepertinya sih itu belum ada di fase yang berlebihan sih menurut masih aku. Agak standar lah. Besar tapi masih standar lah. Ya. Gitu. Yang menurut aku sih wajar-wajar aja sih kalau segitu mah. Tapi ini mah kalau udah berlebihan banget kayak udah dia tuh udah nggak bisa berpikir secara logis. Ya. Maksudnya berlebihan tuh ya kayak gitu. Apapun segala diturutin. Tanpa harus dipikir dulu gitu. Nah, yang berlebihan tuh kalau menurut aku kalau yang berlebihan tuh lebihnya ke seperti itu. Love date terus akhirnya dia nggak bisa berpikir secara rasional gitu. Nggak bisa logis juga gitu kan. Jadi apapun yang pasangan kita mau tuh selalu aja selalu dilaksanain, selalu dipenuhin gitu kemauannya. Yang mana mungkin pasangannya juga nggak begitu sama besarnya gitu ya sama apa yang kita kasih mungkin kan. Atau bahkan mungkin lebih ini lagi dari kita. Gitu. Nah jadi kamu dulu gitu nggak sih sama Mira? Waktu gini deh, kalau kita tarik ulur ke sebelum nikah aja dulu. Ini sorry ya, aku harus ngorek masalah itu karena kamu di sini udah nikah gitu kan. Jadi aku pengen tahu gitu. Sedikit sharing aja lah. Jadi sebelum nikah tuh memang jadi awalnya gini Paca. Waktu itu tuh pas mau pacaran sama istri itu tuh lagi buka Messenger Facebook. Dulu tuh masih belum ada aplikasi Messengernya sendiri. Ya kan? Masih bisa diakses di satu platform gitu. Di scrolling anjir. Kemarin baru kena badai nih. Kena badai. Kena badai. Jerat saya gue diambil sama teman gue gitu kan waktu itu. Brengsek harus cepet move on gitu. Cari lagi, gue panasin, gue hapus gitu ya. Panasin. Jadi buat manasin mantan sebelumnya. Kayak gitu. Ya kayak bisa gue gitu kan. Cari gue ngakut ini ada ya itu istriku sekarang kan. Juga kan tapi akhir kita tuh pacaran 2-3 tahun yang lalu waktu itu tuh ya jadi kayaknya kenapa nggak dicoba untuk kontak dulu deh. Karena dilihat dari status Facebooknya pun juga anjir lagi galau ini mah. Pasti butuh Mira juga sama gitu. Itu. Nah, emang dasar jodoh ya. Jadi keduanya sama-sama ada di fase galau. Wah, ini captionnya galau itu kan. Tanya lu tadi mau di komen cuman kayaknya kurang privat ya kalau di komen. Iya, mending di belakang gitu kan. Lagi kenapa nih? Seasik gitu kan. Bayangin 3 tahun ketemu tiba-tiba Messenger lagi kenapa nih? Kaget kan pasti. Kalau aku jadi Mira, wah ini orang kayaknya mau minjem duit nih. Mau manawi gitu. Tapi kalau aku jadi Mira kalau aku jadi Mira pasti merinding sih. Lebih ke merinding, lebih ke aduh, aku belum ada duit juga ya buat minjemin dia gitu kan. Ada apa nih gitu kan. Ya sih kenapa nih, terus dia bilang kayak gini, nggak apa-apa, singkat banget. Karena sebelumnya pun memang aku tuh jadi kan sama Mira ini tuh pacarannya nggak sekali kita tuh pastinya ada putus nyambung. Pernah putus nyambung. Pernah gitu. Makanya kayaknya pas dia bales bilang nggak apa-apa udah gitu loh, anjir kayaknya masih kecewa mungkin ya, masih sakit hati gitu. Tapi kalau namanya cewek bilang nggak apa-apa tuh banyak arti weh. Terlalu ini ya. Banyak artinya, jadi nggak apa-apa tuh ada yang bener-bener nggak apa-apa. Ada yang bener-bener pengen diperhatiin. Ada juga yang bilang nggak apa-apa tapi ya apa-apa. Tapi tulisan itu nggak apa-apa dong udah titik. Ya lu namanya cewek. Lu bisa nggak sih ngertiin gitu ya? Cewek itu sebenarnya bilang nggak apa-apa tuh artinya maknanya banyak. Banyak ya, bercabang ya. Cuman kemarin aku baru dikasih tahu
ternyata cewek itu kalau misalkan bilang nggak apa-apa, apalagi misalkan depan face to face nih, pasangan bilang nggak apa-apa, nah kita dengerin intonasi suaranya. Salah satu ininya, maksudnya kita intonasi ngomongnya, kita telusuri maknanya apa dengan cara kita cari tahu atau kita kenali intonasi suaranya kayak gimana. Kalau bilangnya nggak apa-apa, kalau gitu benar-benar nggak apa-apa. Kalau misalnya nggak apa-apa, itu ada arti lain. Beda tuh ya. Beda. Banyak kemungkinan. Rambu merah tuh kan. Iya. Gitu. Iya sih. Nah itu doang, nggak apa-apa. Buset, ngapain lagi? Tapi di situ anjir ini kayaknya kalau diulik seru gitu kan. Gimana jalannya? Kayak anggap aja labirin lah gitu ya. Oke. Gimana ngomong-ngomong sekarang sama kebetulan kan aku pun kenal tuh sama cowok yang sebelumnya. Gimana sekarang nih sama dia? Pura-pura nggak stalking wallnya dia aja kan waktu itu. Nggak usah nanya-nanya dia. Kata Mira. Oke. Dua ya kayak gitu, balasnya masih dingin. Ketiga, coba tanya sekarang kesibukan apa nih? Aku masih kuliah di Anu gitu kan. Adalah di salah satu universitas. Waktu itu lagi sibuk kuliah dan lagi malas nyari cowok gitu, lagi malas nyari pacaran. Tapi pas dibaca gitu tuh anjing orangnya tahu ya maksudnya gimana. Padahal nggak ngomong kan, lagi nggak mau pacaran, lagi nggak mau punya cowok, pengen fokus kuliah. Anjir, ya mau gimana lagi kan kalau kayak gitu, ya udah sabar dulu. Seperti itu. Terus lanjut lagi ke fase yang berikutnya, di mana dia ini bisa dibilang kayaknya benar-benar udah jengah mungkin ya. Kayak kenapa sih masih terus kamu tuh ganggu gitu messenger, apa namanya, kita kan udahan gitu kan. Ini ke cowok yang sebelumnya kita kan udahan gitu kan. Kita kan udahan karena ya si cowoknya lah buat salah gitu. Si cowoknya buat salah. Itu tuh dijelasin lewat postingan status tuh. Panjang kan tweetnya tuh. Seru juga tuh. Gobloknya waktu itu kayaknya jadiin cerita bagus nih kata gue. Gitu. Ya kan. Dia kan suka nulis di buku gitu. Dia malah nyari kesempatan ya. Kenapa? Wah banyak sih. Lumayan tuh jadi berapa ya kan. Malah nyari kesempatan ya. Gitu. Nah tapi setelah itu entah kayak gimana, mungkin Allah juga udah ngasih jalannya mungkin ya. Lagi di Car Free Day, lagi CFD, nggak olahraga, cuma jajan doang gitu. Cuman mampir kayaknya rame tuh waktu itu happening kan. Udah dari rumah mah niatnya olahraga ya, udah pakai sepatu tuh. Bullshit. Kebayang nggak tuh badan kurus udah pakai sepatu ke sana. Sampai ke sana dipakai jaket lagi. Malah nyebat di sana ya. Kenapa nggak di rumah? Ya nggak sih. Nyebat sama teman-teman kenapa ada warung deket gitu kan. Biasa nggak lagi jajan gitu, ketemu nih sama dia. Tapi nah waktu itu tuh janjian dulu nggak sih? Enggak sama sekali. Tiba-tiba aja ketemu gitu. Ketemu aja di situ. Ketemu gitu. Jadi pas lagi ngobrol-ngobrol, tiba-tiba sama teman-teman, tiba-tiba dia lewat. Gak mungkin dong nggak sapa karena dari jauh tuh udah kelihatan kontak. Oh iya. Jadi disapa gitu. Disapa aja. Kesini juga kan gitu. Iya nih. Terus nyautin. Mir sana kan sama teman gue ada. Diajak nyebat juga? Enggak juga jangan ada. Jartak nih. Masih bat dulu. Pak kretek sama kopinya. Aku mau fore. Enggak. Terus temen yang samping nih nyautin, Mir nggak balik lagi nih sama Aldi. Temen lo sendiri? Iya temen. Nggak usah to the point dulu maksud aku kan. Takutnya dia ilfil atau gimana. Ya udahlah waktu itu dia berlalu, cuman respon dia tuh kayak cuman senyum doang. Sorry. Berarti ini pertemuan terakhir sebelum nikah? Sebelum nikah ya. Bener-bener pertemuan terakhir di situ. Berarti sebelumnya pernah ngerasain putus nyambung? Wah banyak sih Coach. Banyak. Kurang lebih 2-3 kali. Oke, berarti ini ibaratnya final meet before wedding mungkin ya? Betul. Wedding gitu. Nah waktu itu terus setelah setelah jarang ketemu lagi semenjak di Car Free Day itu, akhirnya ketemu lagi di depan di momen dimana tahun baru 2024 enggak 2020 kalau nggak salah. 2020. Oh iya ya, ingat karena bukan deh 2015-16 lah kalau nggak salah. Setelah aku lulus kan 2014 nih SMA. Nah setelah itu
ketemu lagi dengan apa namanya, mungkin dianya pun udah kayak nggak naruh rasa kecewa gitu ya, ketemunya karena beda, karena gini, ketemu sama dianya tuh dianya senyum gitu. Ini pertemuan terakhir sebelum nikah? Enggak, belum, ini Sebelumnya. jadi ini kita pacaran lagi nih, tarik mundur lagi. dulu. Tarik mundur. Pacaran dulu sama dia, ya dianya responnya udah beda pada saat itu. Ya bisa dibilang kasih rambu lah mungkin ya, walaupun anjing pedean cepet amat lagi ya. Bapak sudah Menyebat dulu. Menyebat dulu. Oh iya. Samsu. Kocak. Udah ketemu lagi sama dia dengan sikap yang beda-beda, ya akhirnya mulai chattingan sama dia. Terus juga itu udah dijalin 5 tahun lebih lah pacaran sama dia tuh. 5 tahun tuh tapi enggak putus-putus. Enggak. Enggak, 5 tahun sebelum menikah nih ya. Oh iya. Enggak putus-putus tuh. Sampai akhirnya kita nikah. Di sana terus wah, itu tuh berhubung rumahku kan di situ ya, di Nenek. Tuh dia kan di area sorry. Aku nanya dulu. Tadi 2015. Ya. Pacarnya 5 tahun berarti 2020 nih. 2020. Nikahnya 2020. 2020. Oh, oke. November tanggal 9. Ya. Itu lanjut nikah sama dia. Terus ya ngobrol-ngobrol lah pokoknya sama dia, ngobrol-ngobrol sampai ketemu lagi itu. Dianya bilang kayak gini, tiba-tiba curhat katanya, di cowok tuh kayaknya kayak gini semua ya, brengsek. Nah emang kenapa? Soalnya yang udah pun juga kayak gitu terus, jadi ya kelihatannya masih sayang kayak gimana, tapi di belakang kayak beda lagi lain cerita ya. Nah terus waktu itu aku cuma bilang gini, ya kan nggak semua cowok kayak gitu, yang nggak bisa menyamaratakan lah ya. Emang setiap cowok nggak setiap cowok punya tanduk lah atau kayak gitu. Punya tanduk. Jadi oke. Coba aja, mungkin ini cuma masalah waktunya. Bisa juga dibilang kayak lagi ngelatih mental kamu dulu. Iya sih, benar. Untuk nemuin lagi yang jauh lebih baik gitu. Iya sih ya, kalau kayak gitu ya contohnya aja lah kita gimana gitu. Aku tahu aku banyak salah dulu, banyak keliruan sama dia gitu. Cuman sekarang kan entah dari mana kan tiba-tiba ketemu lagi tuh. Iya. Ketemu lagi ya. Sama kamu di tahun 2015 itu. Terus ini nyebat dulu. Iya. Sekarang super. Kali aja gitu. Setiap ketemu tuh nawarin. Mir, nyebat. Apa kamu? Coba dulu. Nah gitu, terus ya kita intinya saling nyaman. Terus di setahun sebelum kita nikah tuh lagi diuji sama ya bisa dibilang faktor ekonomi lah. Waktu itu masih kerja di salah satu pabrik yang ya kalau ini mohon maaf maksudnya gajinya tuh nggak seberapa lah dengan effort kita gitu. Nggak sebanding banget. Ditambah lagi sering telat. Dan pada saat itu mamah mertua sudah mulai bertanya kapan, when disitulah when will di depan mata, when will you marry my daughter? Iya. Kapan gitu kan. Ya mah kasih dulu waktu setahun 2 tahun lah gitu untuk coba apa namanya menstabilkan ekonomi gitu. Takutnya aku tuh nggak bisa apa namanya, ini kan anak mama anak bapak yang dulunya udah disekolahin sampai sebesar ini. Sebesar itu. Sorry. Oh iya, Maaf, Cemir. Enggak, maksud Cem itu sampai sedewasa ya, itu. Sampai sedewasa itu. Terus apa namanya, udah ya dikuliahin segala macam, sementara Aldi sendiri kerjanya masih kayak gini. Ya masih ya belum apa lah, panting lah ya, masih terpantang. Tidak, paling gak mau untuk menggunakan privilege apapun, karena apa namanya, aku ingin nikah tuh emang ya hasil kerja sendiri gitu, gak mau dengan campur tangan gitu, karena yang sudah pun juga dari teman kecantuan ya pasti sering ada masalah di hal itu gitu. Selalu diungkit lah masalah ekonomi itu ya. Kayak gitu. Terus ya hari-hari berlanjut, dan waktu itu kita mutusin buat bikin seblak tuh, jualan coba tambahan kan. Alhamdulillahnya
ya ngasih jalan lah Allah juga gitu loh setelah itu. Dan nah pada tahun 2020 kita sudah memutuskan untuk menikah kita, dan juga alhamdulillahnya waktu itu tuh ya let's say dikasih rezeki lebih lah pada saat itu, dikasih rezeki lebih, dan ditambah juga usaha kita yang satu Mira jualan seblak, aku kerja di pabrik tekstil, kita saling melengkapi dan mewujudkan pernikahan pada saat pandemik. Fucking pandemik, pada saat lagi apa ya, mungkin ribet sumpah. Sebenarnya dunia ini baik-baik saja, iya, cuman dibikin nggak baik-baik. dibikin tidak baik-baik sama ya. Apa itu rapid test? fucking bullshit, fucking bitch. Iya kan. Oke. Dan ya di rezekinya pun juga emang cukup untuk di rumah, sederhana lah, konsep sederhana. Kita nikah, dan nah pas saat itu pas sudah menikah kita nawarin untuk mau nyebat nggak? Kirain nawarin ya, lagi. Ini strawberry nih siapa tahu suka kan. Kirain nawarin lagi. Nyebat. Apaan sih? Tapi fun fact-nya dia nggak suka cowok rokok loh. Nah, iya kan? Lu sadar gimana lu ngerokok nih? Makanya lobbynya beda lagi lobbynya. Oh, gitu. Proposalnya lebih tebal. Terus ada benefitnya? Enggak sih, benefit lebih ke kacau. Rasanya asap kan. Iya, maksudnya ya pokoknya waktu itu tuh dia bilang katanya paling nggak suka kalau cowok suka ngerokok gitu, kesannya tuh jelek. Ya udah, oke, kalau gitu dikurangin dulu ya, nggak apa-apa. Ya pasti nggak akan bisa langsung kan, ya makanya kurangin dulu. Kurang nambah lagi. Kayaknya itu sepertinya harusnya di faktor lingkungan deh, Pak. Iya, kalau ya temen mungkin lu misalkan tuh. Iya. Sebenarnya sih ya. Aku kan nggak ngerokok ya. Ya. Aku kan nggak. Walaupun mungkin dulu sempat pernah nyoba lah gitu. Nyoba tapi nggak nyandu. Ya. Tapi walaupun mungkin lingkungan teman-teman banyaknya yang smokers. Tapi bagaimana caranya aku punya prinsip untuk tidak ikut-ikutan. Ya. Gitu. Karena sebenarnya bukan karena apa ya, bukan karena nggak mau. Ya mungkin yang pertama nggak mau. Yang kedua aku malu aja sih kalau ngerokok. Karena kalau setiap aku nyoba ikut ke circle-nya mereka ngerokok gitu ya, aku selalu diceng-cengin. Karena cara ngerokoknya itu nggak lazim tuh bener-bener kayak orang yang bener-bener lagi tutorial gitu. Iya, lagi tutorial ngerokok gitu. Makanya aku jadi minder, terus lebih ke udah deh, lebih baik nggak usah ngerokok aja sekalian daripada nyoba ngerokok tapi malah diketawain, diceng-cengin gitu kan. Jatuhnya malah ya kesel sih. Iya, emang agak kesel sih gitu. Jadi ya mungkin yang dalam pikiranku, wah kayaknya aku nggak masuk nih ke circle-nya mereka. Ya udah lebih baik aku mutusin buat nggak ngerokok. Walaupun mungkin aku nggak pernah menarik diri dari circle pertemanan kayak gitu. Tapi ya walau bagaimanapun juga pertemanan yang seperti apapun itu yang menurut aku ini ada manfaatnya, yang mungkin dari obrolan-obrolan mereka yang bisa aku ambil positifnya, ya nggak apa-apa gitu. Aku tetap stay di situ, tapi aku tetap ngejaga untuk nggak ngerokok, ataupun misalkan kalau lagi ngerokok ya aku cari tempat yang lebih aman untuk jangan sampai jadi perokok pasif juga sih gitu. Iya sih. Aku ya ada ini ya. Misalnya nggak mau ngerokok nih, tapi beda gitu sama sensor hidung aku ya, bengek aku langsung. Oh iya. Responnya beda berarti. Semuanya beda. Jadi setiap orang itu kalau misalnya ngerokok nih berhadapan aku gitu ya, ada yang bisa diterima, ada yang nggak bisa diterima gitu. Yang maksudnya itu diterima sama hidung aku. Kalau nggak bisa ya, kalau misalnya nggak diterima sama hidung aku, mulanya aku bersin, yang kedua batuk pilek, yang ketiga mungkin sesak napas. Itu dia. Bengek. Makanya kan sorry aja gitu ya, di lingkungan ini aku harus steril. Kalau mau ngerokok ya mungkin di ruang tamu ya boleh. Ya gimana ya, katanya cowok senang katanya kok nggak ngerokok gini. Bukan cowok kalau yang nggak ngerokok ya, bukan patokan sih gitu. Memang
tapi ada benernya. Ah. Lebih enak di Eropa. Ya, salah. Kacau. Sorry teman-teman. Selingan sedikit. Gimana. Enggak. Udah sih. Jadi ya Jadi, lebih baiknya aku ya nggak usah ikut-ikutan. Iya sih. Sama Siko itulah. Asli. Nggak tahu kenapa ya. gitu aku. Aman lah, kan udah beda kebawaan. Oke. Terus gimana lagi tadi? Nah, tadi ini kita enggak. Mira sebat Fresker. Oh sekarang mau iya ya. Fresker. Gitu dong katanya. Iya. Ya pokoknya kita udah jalani pernikahan dan sempat juga ngebahas pas hari pertama kita berkeluarga tuh kayak kenapa dulu kita putus, kok sering banget gitu segala macam. Oh jadi kayak evaluasi dulu tuh. Evaluasi sebelum pernikahan mungkin di apa ya kehidupan dulu percintaan. Iya. Gitu kan? Itu bahas dulu yang udah kenapa kita putus juga kenapa ya waktu itu. Wah dibahas lagi. Iya. Ternyata setelah kita pikir-pikir waktu itu anjir emang sepele juga ya masalahnya. Iya makanya itu tadi kan aku bilang di awal coba deh berpikir dulu sebelum akhirnya memutuskan untuk berhenti. Yang mana tahu gitu ya setelah keduanya reda emosinya ya dapat solusinya. Tapi mungkin waktu itu kamu lagi benar-benar sama-sama panas lah mungkin ya. Iya. Sama-sama panas sama Mira. Berantem tuh. Iya berantem. Jadi kan akhirnya ya udah deh kita putus aja gitu. Tapi sebenarnya ngomongin putus kayak gitu tapi hati kamu tuh nggak sepenuhnya pengen putus kan? Iya. Jujur aja. Benar. Pasti istri kamu juga kayak gitu. Ya karena saking panasnya. Karena saking panas jadi ya udah muak juga gitu kan daripada terus-terusan panjang ya udah. Akhirnya kan kayak gitu kan. Iya sih. Tapi sebenarnya kalau misalkan kalau misalkan dipikir dulu mungkin lebih ke udah kita perbaiki lagi. Lebih bagus evaluasi lagi. Iya. Sepele kan masalahnya. Sepele banget. Terus ini ya apa namanya tuh pas begitu tahu masalahnya sepele kayak ada satu rasa kayak aduh merasa kayak gimana gitu kaduhung gitu ya dulu kaduhungnya apa ya bahasa Indonesia teh terlanjur menyesal jadi kayak aduh nyesal ya dulu sempet putus kalaupun mungkin nggak putus kan kita bisa sama-sama apa ya nah itu effort apa atau misalkan apa ya memperbaiki cara apa ya cara masalah-masalah yang datang mungkin kayak gitu. Ya jadi lebih terus dari waktu juga nggak kebuang sia-sia mungkin kan. Iya betul karena justru jadi bahan evaluasi itu waktu. Betul malah jadi pelajaran juga buat kedepannya. Iya kalau misalkan nemu lagi masalah yang serupa gampang ini mah solusinya udah ada gitu kan dulu pernah juga ngalamin kayak gini. Iya kok nggak dipakai solusinya udah gitu. Iya kayak gitu jadi si fase putus ini tuh sebenarnya bisa diartikan sebagai cek dulu oh iya nanti minta tolong cut aja ya. Oh iya cut. Lanjut. Jadi apa namanya kita putus tuh bisa ada dua kemungkinan dan dua dampak juga. Yang pertama mungkin setelah putus dengan pasangannya teman-teman bisa saling mengkoreksi diri, apa namanya bisa saling ya mungkin bisa ketemu cuman agak-agak lama lah gitu lah. Pokoknya sembuh dulu. Dan yang kedua ini bisa benar-benar putus tuh udah bilang aja. Nggak usah ada lagi Terus ada lagi komunikasi atau apa ya muncul lagi gitu ya. Muncul lagi, udah aja lenyap dari dia aja. Ada kayak gitu sih teman-teman ya walaupun ya mungkin keduanya ini adalah tujuannya mah positif, hanya caranya saja. Mental ya. Caranya aja yang mungkin sedikit menusuk. Iya sih. Gitu. Nah terus setelah itu ya paling kita masuk ke apa namanya itu antisipasi reaksi pasangan dan jangan kasih harapan palsu itu udah disinggung. Nah sekarang sebagai kesimpulan juga mungkin Pak Cep ya cara kita ini mulai jujur sama diri sendiri. Jangan terus-terusan memanipulasi diri jadi seolah-olah kita tuh udah bisa kok udah putus ya udah nggak masalah nggak ada lu juga gue bisa lebih baik kayak gitu sudah putusnya kan kayak anjir bisa ternyata nggak segampang yang dipikirin. Terus
tanpa adanya evaluasi sedikit pun malah kita nggak mengupgrade diri, malah lebih ke nyakitin diri sendiri. Itu udah makin gelap dan percuma sih teman-teman. Ya kan Pak Cep, kalau kayak gitu tuh. Itulah kenapa ya mungkin baru-baru ini sih aku dikasih kayak adalah gitu ya kiriman reels kayak gitu ke DM IG lah gitu ya. Dimana menurut aku kalau aku juga sih sebenarnya kalau apapun yang masuk ke reels atau ya apapun yang masuk ke DM IG aku yang berbentuk reels atau quotes kayak gitu sama aku ya ditelaah lagi. Diproses ya di cross check dulu gitu ya. Valid nggak sih gitu ya. Apa yang diomongin atau apa sih isinya yang di dalam itu. Dan ternyata isinya emang menurut aku pribadi. Kalau menurut aku pribadi sih masuk lah gitu. Karena di situ tuh isinya kayak gini. Kalau misalkan kan tadi kan sempat ya mencoba untuk jujur sama diri sendiri. Masalah perasaan misalnya, apalagi kalau misalkan punya pasangan nih ya gitu ya. Teruntuk teman-teman di sini atau kamu nih yang udah punya keluarga gitu ya sama istri gitu ya. Baik apapun masalahnya, ketika kita menghadapi masa itu harus, ataupun misalkan kita merasa ada kejanggalan di hati kita, mungkin dengan pasangan sendiri misalkan ya kita tuh harus sebisa mungkin atau sesegera mungkin buat mengkomunikasi, diobrolin lah gitu. Jadi harus diobrolin gitu. Jadi apa sih yang janggal dalam perasaan aku misalkan gitu kan. Itu harus diobrolin cepat atau lambatnya. Jangan sampai perasaan yang janggal itu tuh kita keep, kita pendem gitu sampai akhirnya kita kan nggak tahu ya, mungkin setelahnya bakal ada masalah-masalah yang baru yang akhirnya mungkin menumpuk, yang akhirnya jadi bom waktu juga gitu kan. Itu kan dulu kita sempat ngobrol ya waktu pas di episode berapa yang sebisa mungkin kalau ada masalah itu kita ekspresikan atau kita obrolin sama pasangan. Dengan kalau misalkan kita belum ketemu sama pasangan kita, ya nggak apa, kita coret-coret di kertas, sketsa dulu tuh. Sketsa kan. Ini aku gini. Tapi kalau misalkan kalian yang malas nulis gitu, mungkin secepatnya kalau ada waktu yang enak, waktu senggang dengan pasangan ya silahkan obrolin. Gitu. Jangan sampai jadi bom waktu. Nah ada sih yang kayak gitu, karena ternyata dampaknya itu besar juga sih menurut aku kalau misalkan antara pasangan itu nggak terbuka atau transparan gitu masalah itu, masalah perasaan. Kadang kan ada juga yang dituntut peka dong, masa cuma gitu doang. Aku paling gak suka aku paling risih. Makanya kalau misalkan aku punya pasangan, aku nggak pernah mengizinkan si orang itu tuh mendem kayak gitu. Malah aku tuh kalau misalkan ini kan aku tuh selalu ngasih tahu kalau misalnya ada apa-apa sok aja obrolin gitu. Jangan sampai berpikiran segan, jangan sampai juga takut dengan omongannya sendiri, takut salah dengan omongannya sendiri. Sebenarnya sih baik itu cara menyampaikan kayak gimana pun juga ya sok aja coba dulu gitu ya cara menyampaikan yang menurut kalian baik seperti apa tanpa adanya kata-kata kasar juga sebenarnya orang bisa menerima gitu. Tapi kalau misalkan caranya itu lebih ke menyudutkan gitu ya, itu lebih baik dipikir dulu. Jadi jangan intimidasi juga. Iya, jangan intimidasi. Ya pada intinya apapun, sekecil apapun masalah kalian dengan pasangan harus diobrolin. Syukur-syukur mungkin bisa diobrolin itu pas detik itu juga. Syukur-syukur ya, syukur-syukur. Tapi kan ada juga orang yang nggak bisa secepat itu. Mungkin sehari 2 hari setelah itu baru bisa diobrolin. Baru bisa ngobrol ya, dapat solusinya gitu. Ya aku sih kalau misalkan kalau ini aku punya pasangan juga, aku bakal sharing atau mungkin aku bakal mintanya juga ke dianya bakal seperti itu. Dimana aku sendiri pun juga udah siap kalau aku punya masalah perasaan dengan pasangan, aku bakal secepat mungkin buat ngungkapin, buat ngobrolin gitu. Karena aku orangnya gimana ya? Malas kalau misalnya dipendem terus jadi PR lah. Jadi PR ya. Tiba-tiba peka dong. Gitu. Jadi kalau misalkan aku ada di posisi itu juga aku secepat mungkin bakal ngobrolin gitu.
bakal ngobrol. Misalnya aku ada yang ketidaksukaan dengan pasangan misalkan, ya aku sempat mungkin diobrolin walaupun gak detik itu, entah mungkin sehari 2 hari setelah itu bisa jadi. Jadi jangan sampai numpuk gitu. Sebelum numpuk ya itu, ya rata-rata kan orang yang gagal dalam memanage perasaan kan kayak gitu. Iya sih. Lebih banyak yang disembunyikan. Lebih banyak sembunyiin, terus dipendam sendirian gitu kan. Dan tiba-tiba entarnya malah kecampur lagi sama masalah yang lain gitu. Jadi akhirnya masalah sepele pun juga dianggapnya besar gitu kan. Padahal hasil akumulasi iya, walaupun mungkin masalah sepele itu bisa diatasi gitu kan. Benar sih teman-teman. Gitu. Jadi jangan harus dipertimbangin dulu. Terus cari timing yang tepat juga, dan pikirkan dulu setelah itu ntar kayak gimana tuh untuk memanagenya, atau bikin planning juga untuk kedepannya biar sama-sama intinya sama-sama menghargai, saling sayang gitu segala macam. Dan juga mungkin buat teman-teman juga yang udah putus nih, udah putus terus masih nyari jalan keluarnya, ya nggak sendirian lah, teman-teman bisa datang ke teman-teman yang kalian percaya. Obrolin tapi di waktu yang tepat juga ya. Iya. Jangan sampai ngeganggu aktivitasnya. Misalkan lagi masangin di internet. Iya. Tiba-tiba gitu. Atau enggak bagusnya kalau misalnya ketemu sama teman, ini tawarin dulu. Hebat. Oh iya. Itu kayak udah solusi ya. Ya sebenarnya sih yang kayak tadi sempat disinggung di awal ya. Cara apapun untuk move on selagi itu positif ya silahkan. Mau balik lagi ke hobi kalian yang sempat dulu menghilang, atau bukan menghilang ya. Jadi lebih ke nggak ada waktu sih gitu ya dulu, karena emang kalian itu lebih ke aduh lah aku harus nih sama pasangan gitu ya. Jadi ya udah nggak apa-apa, kamu luangin waktu aja gitu ya. Dimana dulu waktu kesendirian kamu itu dengan hobi, dengan apapun itu yang positif, silahkan aja. Kenapa enggak juga ya? Kenapa enggak? Ya bisa jadi dengan cara kalian membangkitkan lagi aktivitas di masa lalu itu bisa jadi trigger juga sih supaya move on-nya lebih cepat. Boosternya dari situ juga bisa ya. Ya seperti aku juga dulu kayak gitu. Jadi aku ke karena dulu mungkin mungkin izin dulu nih. Jadi dulu sebelum bukan sebelum, ya mungkin pas lagi masa-masanya dulu pernah pacaran gitu ya, dimana dulu hobi aku tuh banyak yang aku tinggalin karena aku memprioritaskan si orang ini ya, pasangan lah gitu. Sampai akhirnya aku sendiri pun kayak yang aduh kok hidup aku tuh padahal dulu berwarna gitu sebelum ada dia gitu, tapi kok sekarang jadi nggak berwarna karena apapun 24 jam aku harus sedia gitu, available terus gitu, available stock gitu. Tapi sebenarnya nggak harus kayak gitu karena manusia itu kan punya timingnya untuk sendiri ya, me time-nya sendiri. Jenuh sih pasti kalau gitu. Iya, dan akhirnya terbengkalai juga. Padahal itu tuh hobi, dimana hobi aku banget misalkan gitu. Iya, ya alhamdulillah gitu. Ketika pas dulu ketika pas aku udah putus mungkin sama pacar yang dulu gitu ya. Ya akhirnya aku bisa sesegera mungkin move on ya karena ya aku langsung hobi aku nih yang dulu sempet balik lagi. Dimana mungkin ya alhamdulillah mungkin aku diterima di tempat kerja yang baru, terus ya mungkin dari mungkin dari sedikit rezekinya mungkin aku bisa meluangkan untuk memuaskan diri aku dengan menyenangkan diri sendiri gitu. Ya alhamdulillah enggak lama sih. Cepet lah kayak itu ya. Hitungan dibilang hitungan bulan enggak. Hari. Nice. Contoh teman-teman ya. Ya karena itu tadi di awalnya itu seperti apa. Kalau di awalnya emang kita enggak berlebihan dalam mencintai atau menyayangi gitu ya. Ya pasti ya pas begitu udahannya merasa ya oke, fine gitu aja. Apa yang harus aku ribetin juga, dan apa yang harus aku masih kenapa aku harus tetap berpikiran bahwa aku nggak ada dia nggak ada
Jadi apa ya? Jangan apa. Ya, Jangan ibarat tuh kehidupan aku tuh apa ya? Di dunia ini tuh bukan dia doang gitu. Ya. Cewek di dunia ini tuh. Masih banyak hal yang lebih menarik malah. Masih banyak hal yang menarik dan bisa membukakan cewek lain yang cocok untuk datang juga gitu kan. Dan mungkin lebih baik juga dari yang sebelumnya. Amin gitu ya. Alhamdulillah lah gitu ya. Nah itu sih, itu indah sih. Putus tuh bukan cuma ngobrolin soal luka, tapi juga ada hal positifnya. Ada yang indah juga yang menunggu kamu di ujung sana setelah kamu putus. Jadi ya stop bikin caption galau kayak. Iya, jangan sempit pikiran lah. Gitu. Jangan sempit pikiran, jangan beranggapan bahwa di dunia ini tuh cewek nggak ada lagi gitu. Iya. Banyak. Yang PR tuh yang terbaiknya gitu. Ya. Betul. Ya, mungkin bisa aja dibentuk kan ya Pak Cep. Bisa aja dibentuk untuk jadi sesuai dengan kualifikasi kita. Bisa. Dan juga mungkin dulu-dulunya kenapa kita belum menemukan cewek atau pasangan yang pas ya karena itu tadi untuk melatih mental tadi kan. Ya, harus tahan. Ya supaya pas nanti waktunya menikah kita udah siap dengan segalanya. Tidak hanya finansial tapi dari segi mentality juga. Harus oke. Kita siap berperang. Nah, kamu di jungle. Dalam hutan nih. Gitu. Iya. Betul teman-teman. Nah, itu tadi mungkin kesimpulan dari kita berdua ya Pak di dalam segmentasi yang baru ini. Ya, semoga kisah-kisah ini mungkin atau apa yang kita sampaikan di episode kali ini tuh bisa bikin kamu tuh kayak, wih, ada temen nih, ternyata aku juga sama nih pernah melewati fase itu. Oh, ternyata kayak gini nih jalan keluarnya. Kita tanpa bermaksud untuk menggurui sekali lagi teman-teman. Betul. Kita hanya memberikan sedikit referensi aja buat teman-teman sekalian di rumah. Siapa tahu ada positifnya. Dan juga mungkin kalau pengen penasaran, pengen coba curhat nih ke Tanpa Naskah di kolom komentar, boleh banget ya Pak. Boleh banget. Kalau dipanjangin tuh. Iya, kita selalu open lah gitu ya. Buat teman-teman. Nah, kita direct ke DM boleh, asik lah, seru-seruan kan. Kita seru-seruan. Kita curhat-curhatan kayak gitu segala macam. Ya jangan sungkan aja buat teman-teman gitu. Dan buat teman-teman juga yang mungkin belum subscribe channel YouTube kita ini, di subscribe. Nah, like-nya juga, share, sama loncengnya dinyalain. Dan tentunya di episode selanjutnya masih di segmentasi yang sama, segmentasi yang baru ini. Setelah fase kalian patah hati, ditunggu aja di channel ini. Badai pasti berlalu. Iya. Pelangi itu akan muncul ketika setelah hujan. Nah, iya tuh. Iya kan? Itu tuh. Iya kan? Pelangi pasti ada setelah hujan. Karena yang indah pun juga bukan selalu jalannya putih terus. Kita kelam dulu, ntar pasti ada yang indah-indah lah. Ya, itu aja mungkin. Happy ending ya. Happy ending. Kayak Dracin. HMPH. WK. Gitu. Oke, teman-teman, terima kasih. Terakhir dari aku, Ray. Nama asli sekarang. Nama asli aja. Ada lagi. Namaku terakhir dari aku juga Cepi. Ya. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Oke. See you next time. Goodbye. Dadah. Yang kalian semua. Love. Move on. Yuk, bisa kalian. Bisa. Kalian bisa. Tapi bentar aku fresh keran dulu. Biar kemplong kan. Nah, asli. Itu fresh rasa apa? Pedes dah. Oh ya? Smash.